Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nia Nurhayati. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan terhenti pada saat dewasa. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil perkembangan siswa pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu 1. Faktor internal, yaitu yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan proses psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri siswa yang meliputi lingkungan, khususnya di lingkungan pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Dan faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu 1. Aliran nativisme. Komiskai menganggap bahwa perkembangan penguasaan bahasa pada manusia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh proses belajar, tetapi juga oleh pembawaan sejak lahir. Yang kedua, aliran empirisme. Para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Yang ketiga, aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Proses perkembangan. Pertama, perkembangan bahasa, yaitu mengkodifikasikan, mencatat, dan menyimpan berbagai hasil pengalaman pengamatannya berupa kesan dan tanggapan, informasi, fakta, data, konsep atau pengertian, dalil atau kaidah atau hukum, sampai kepada bentuk ilmu pengetahuan. Kedua, bakat khusus merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya sedikit rangsangan atau latihan kemampuan itu telah berkembang dengan baik. 3. Sikap, nilai, dan moral. Nilai-nilai kehidupan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Perkenalkan, nama saya Dewi Prasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan fase perkembangan. Adapun fase perkembangan itu melalui 6 tahap. Yang pertama adalah tahap fase bayi, kemudian fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, fase setengah baya, dan yang terakhir adalah fase usia tua. Nah, adapun tugas-tugasnya untuk fase usia bayi, yang pertama adalah yaitu belajar untuk memakan makanan keras, kemudian belajar berdiri dan berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda buangan dari dalam tubuhnya, belajar membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian belajar membaca, mengadakan emosional selain daripada orang tuanya, dan yang terakhir belajar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian pada masa anak-anak, adapun tugasnya 1. Belajar keterampilan fisik, membina sikap yang sehat, terus bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peran sebagai seorang pria atau wanita, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, dan belajar mencapai kemerdekaan dan kebebasannya. Kemudian yang ketiga yaitu fase remaja. Adapun tugas-tugasnya 1. Mencapai
pola hubungan baru yang lebih matang, mencapai peranan sosial sebagai seorang pria atau wanita, keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu, mencapai kemerdekaan dan kebebasan emosionalnya, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk masuk dunia perkawinan, dan yang terakhir adalah memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku. Kemudian lanjut ke perkembangan dewasa. Adapun tugas-tugasnya diantaranya, 1. Mulai bekerja mencari nafkah, kemudian mencari teman dan memilih pasangan hidup, mulai memasuki kehidupan berumah tangga, belajar hidup bersama pasangan, mengelola tempat tinggal, membesarkan anak-anak, dan menerima tanggung jawab kewarganegaraannya dan menemukan kelompok sosial. Gitu. Kemudian lanjut ke fase setengah baya. Adapun tugas-tugasnya diantaranya, 1. Mencapai tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan secara lebih matang. Kemudian membantu anak-anak yang berusia belasan tahun mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang, menghubungkan diri dengan pasangan, dan menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologi. Kemudian mencapai dan melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam karir, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah fase usia tua. Adapun tugas-tugasnya, 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmaninya. 2. Menyesuaikan diri dengan perbedaan pensiun dan berkurangnya income. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya. Dan yang terakhir adalah membina hubungan yang tegas dengan para anggota dan kelompok usianya. Begitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum perkembangan. Hukum dalam perkembangan sudah tentu berbeda dengan hukum yang di dunia peradilan atau peraturan konstitusional. Hukum dalam pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu secara spesifik. Hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat pada perkembangan. Di antaranya hukum perkembangan: 1. Hukum konvergensi. 2. Hukum perkembangan diri. 3. Hukum masa peka. 4. Hukum masa keperluan belajar. 5. Hukum kesatuan anggota badan. 6. Hukum tempo perkembangan. 7. Hukum irama perkembangan. Dan 8. Hukum rekapitulasi. Nah, untuk prinsip perkembangan, ada juga prinsip perkembangannya, itu 1. Bahwa perkembangan melibatkan perubahan tujuan perkembangan. 2. Perkembangan awal kritis daripada perkembangan selanjutnya, bahwa perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. Dan ketiga, prinsip perkembangannya itu yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan belajar. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan. Dan yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang penting diantaranya adalah persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Dan yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam berkembang. Yang ketujuh, periode pola berkembang. Dan yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan dapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya dan potensial. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Untuk perkembangan fisik siswa, yang ke-1, perkembangan motorik siswa. Ya, dalam perkembangan motorik siswa, proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama dan dekade sejak ia lahir. Untuk perkembangan kognitif siswa, menurut para ahli psikologi kognitif, pendaya guna kapasitas ranah kognitif manusia sudah mulai beranjak sejak manusia itu mulai mendaya gunakan kapasitas motor dan sensorinya. Dan yang ketiga, perkembangan sosial dan moral siswa. Pendidik ditinjau dari sudut
psikososialnya kejiwaan ke masyarakat adalah upaya yang menumbuh kembangan sumber daya manusia potensial. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Untuk perkembangan fisik siswa, yang ke-1, perkembangan motorik siswa. Ya, dalam perkembangan motorik siswa, proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama dan dekade sejak ia lahir. Untuk perkembangan kognitif siswa, menurut para ahli psikologi kognitif, pendaya guna kapasitas ranah kognitif manusia sudah mulai beranjak sejak manusia itu mulai mendaya gunakan kapasitas motor dan sensorinya. Dan yang ketiga, perkembangan sosial dan moral siswa pendidik ditinjau dari sudut psikososialnya kejiwaan ke masyarakat adalah upaya yang menumbuh kembangan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Upaya pengembangan fungsi ranah kognitif akan berdampak positif bukan hanya terhadap ranah kognitif sendiri, melainkan juga terhadap ranah efektif dan psikomotor seperti yang akan disusun lebih lanjut. Contohnya kaidah pengembangan ranah kognitif siswa. 1. Dengan mengembangkan kecakapan kognitif dengan cara strategi belajar memahami isi materi pelajaran dan strategi meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Yang kedua, mengembangkan kecakapan efektif. Dan yang ketiga, mengembangkan kecakapan psikomotor. Untuk tugas perkembangan bagi pendidikan siswa, yang pertama, perkembangan kehidupan pendidikan dan karir. Kehidupan pendidikan merupakan pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir, yaitu faktor sosial pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pandangan hidup. Dan yang kedua, implikasi tugas-tugas perkembangan remaja dalam menyelenggarakan pendidikan. Memperhatikan banyaknya faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja, maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Pengakuan terhadap kemampuan setiap pribadi yang beraneka ragam itu menjadi kurang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kepada kelompok lainnya, jika ingin bertanya, dipersilahkan. Kami hanya membatasi 1 pertanyaan untuk setiap kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.